Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuseha. Saya dari kelas K221 Manajemen Non-Reguler. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kriteria Pemimpin yang Baik Menurut Para Ulama dalam rangka penilaian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama 5 dengan dosen pengampu Ibu Endah Suwarni. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada definisi kepemimpinan, yang kedua ada syarat pokok pemimpin bagi umat Islam, ada kriteria pemimpin menurut ulama klasik, ada juga kriteria pemimpin menurut ulama kontemporer, dan ada juga kriteria pemimpin menurut para ulama. Ada beberapa. Yang pertama ada definisi kepemimpinan. Istilah kepemimpinan ini memiliki berbagai macam sebutan seperti imam, ulil amri, khalifah, hingga amir al-mu'minin. Kepemimpinan atau imamah menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja ammahum wa amabihim. Artinya mendahului mereka, yaitu imamah. Sedangkan al-imam ialah setiap orang yang diikuti. Imam menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada di jalan lurus maupun di jalan yang sesat. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74, kata imam dipakai untuk orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan yang lurus. Imam juga bermakna pemegang kepemimpinan besar atau imamah kubro umat Islam. Imam ini dicalonkan oleh ahlal halil wal akdi dalam majlis syura untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai dengan sistem Rob semesta alam. Kendatipun kata imam sering dipakai Al-Quran untuk para pemimpin kebaikan maupun kesesatan, tetapi lebih banyak dipakai untuk orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemaslahatan. Yang kedua adalah syarat pokok pemimpin bagi umat Islam. Menetapkan kriteria pemimpin yang baik itu tidaklah sederhana, sebab pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak, tidak hanya untuk berkuasa. Dan pekerja seperti digambarkan oleh Al-Quran haruslah orang yang kuat dan terpercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Dari kontrak inilah lahir hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah. Pemimpin yang amanah tidak akan memiliki keberanian untuk membuat pernyataan yang hanya akan menimbulkan ketegangan serta konflik. Kepemimpinan selain memiliki kompetensi pokok dalam agama, juga harus memiliki pemahaman terhadap wilayah yang dipimpinnya, seperti Amr bin Ash dan Khalid bin Walid. Kemudian kecakapan ini juga terintegrasi dalam pengaplikasiannya syariat yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, seperti keharusan menghindari perbuatan yang merusak dan amoral seperti meminum khamar dan zina. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-93, Quran Surat Al-Imran ayat 219, Quran Surat Al-Isra ayat 32, dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Terkait kepemimpinan, Islam sendiri sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentunya, pemimpin ideal dalam agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk sekedar menakar kepemimpinan yang ideal, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul berupa sidik, jujur, amanah, dipercaya, fatona, cerdas dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Yang ketiga ada kriteria pemimpin menurut ulama klasik. Peran pemimpin mengaplikasikan aturan tentu demi terwujudnya konsensus, tatkala dipandang secara tendensius di setiap wilayah memiliki kecenderungan masing-masing. Baik untuk satu wilayah belum tentu baik untuk wilayah lain, kesannya menjadi relatifus. Oleh karena itu, perlunya seseorang untuk mengaplikasikan aturan secara universal, dan itu hanya dimiliki oleh syariat Islam. Kepemimpinan Islam bukan dalam rangka memonopoli kekuasaan. Larangan dipilihnya non-muslim sebagai pemimpin karena memang di luar Islam tidak memiliki hukum yang universal, dan di samping itu agama juga melarang pemimpin non-muslim. Dalil yang melarang mengangkat non-muslim sebagai pemimpin bukan hanya satu dalil. Ada surat Al-Maidah ayat 51. Dalil-dalil yang lain itu jumlahnya sangat banyak, mulai dari Quran Surat Al-Imran ayat 28, ayat 100, dan ayat 118, Quran Surat Al-Mumtahanah
Ayat 1, Quran Surat Al-Maidah ayat 57, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22, Quran Surat An-Nisa ayat 141 dan 144, dan Quran Surat Al-Anfal ayat 73. Bahkan dalil lain yang lebih spesifik menunjukkan pada haramnya mengangkat seorang kafir sebagai pemimpin adalah Saddu Zarai. Dan ulama klasik maupun kontemporer bersepakat jika tujuan utama dari seorang pemimpin harus beragama Islam. Secara garis besar, tugas dan kewajiban kepala negara terpilih menurut Al-Mawardi meliputi pemeliharaan terhadap agama, melaksanakan hukum di antaranya rakyatnya, dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya, memelihara keamanan dalam negeri, menegakkan hudud atau hukum, menyampaikan amanah, dan memerhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharanya terhadap agama. Yang keempat adalah kriteria pemimpin menurut ulama kontemporer. Penguasa ditaati bukan karena jabatan mereka, melainkan karena pelaksanaan syariat yang mereka tegakkan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, ketaatan kepada penguasa merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Allah memerintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri di antara umat Islam. Meskipun demikian, Syed Qutb menyatakan bahwa harus membedakan antara posisi penguasa sebagai pelaksana syariat dan perpanjangan kekuasaan agama. Ia harus melaksanakan syariat dengan kekuasaannya. Demikian halnya dengan Muhammad Natsir yang menyatakan bahwa pemimpin harus cinta pada agama selain berwibawa, amanah, dan juga cinta tanah air. Oleh karena itu, Abduh menyatakan bahwa rakyat boleh menggulingkan penguasa bila ia bertindak despotik atau tidak adil, serta mensejahterakan menuntut hal ini. Karena mereka non-muslim, dilarang untuk memimpin karena memusuhi umat Islam. Ketika entitas kafir itu tidak memusuhi umat Islam, dan mereka bersama-sama umat Islam dalam suatu entitas negara sebagai warga negara, mereka dapat dipilih sebagai pemimpin atau kepala negara. Karena amanah dibutuhkan supaya ia tidak menyimpang dari garis besar ajaran Islam. Karenanya, Natsir juga menyatakan dan mensyaratkan cinta kepada agama bagi seorang kepala negara. Seorang pemimpin, amir atau imam, memiliki dua tugas, yakni beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Untuk beribadah diperlukan ilmu dan iman, dan untuk berkhidmat diperlukan ilmu dan mensejahterakan rakyat. Menurut ajaran Islam, seorang pemimpin yang baik atau khalifah seharusnya memiliki karakteristik dan sifat-sifat tertentu. Berikut ini ada beberapa kriteria yang diidentifikasi oleh para ulama untuk menilai seorang pemimpin. Yang pertama ada takwa atau ketaatan kepada Allah. Pemimpin yang baik harus memiliki ketakwaan kepada Allah. Takwa menjadi dasar untuk menghindari perilaku yang merugikan dan mendorong pemimpin tersebut untuk bertindak adil dan bertakwa kepada segala hal. Yang kedua ada adil dan seksama. Pemimpin seharusnya adil dalam memberikan hak dan perlakuan kepada semua warganya tanpa memandang suku, agama, bahkan status sosial. Keadilan menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan umat Islam. Selanjutnya ada suci dalam niat. Kepemimpinan yang baik harus memiliki niat yang tulus dan murni, bertujuan untuk melayani masyarakat dan memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin. Niat yang suci memberikan landasan moral untuk bertindak dalam berkepemimpinan. Selanjutnya ada ilmu dan kecerdasan. Pemimpin seharusnya memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang cukup untuk memahami dan mengelola urusan masyarakat dengan baik. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam dan kebijakan umum itu sangat penting. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah sifat penting dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif untuk memastikan pemahaman yang baik dan transparansi dalam kebijakan dan keputusan. Selanjutnya ada kemurahan hati dan empati. Pemimpin seharusnya memiliki hati yang lembut, kemurahan hati, dan empati terhadap kebutuhan kesulitan masyarakat. Sifat-sifat ini mencerminkan kasih sayang dan perhatian yang ditekankan dalam agama Islam. Selanjutnya adalah kemampuan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, termasuk kemampuan
pengambilan keputusan yang tepat, memimpin dengan contoh yang baik, dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah taat pada hukum Islam. Seorang pemimpin seharusnya mematuhi hukum-hukum Islam dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin yang taat pada hukum Islam akan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Pemimpin yang baik harus bertanggung jawab terhadap tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Bertanggung jawab mencakup akuntabilitas terhadap Allah dan masyarakat yang dipimpin. Selanjutnya ada kemampuan beristihad. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan beristihad, yaitu kemampuan untuk memberikan penilaian dan membuat keputusan yang tepat dalam konteks situasi yang berubah. Istihad merupakan dan memungkinkan pemimpin untuk menanggapi tantangan zaman dengan bijaksana. Kriteria ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, ketakwaan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemimpin yang memenuhi kriteria ini diharapkan dapat memberikan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi atau materi yang bisa saya sampaikan ini menjadi ilmu baru bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.